Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam yang spesifik banget nih. Kita fokus ke bab 4 buku The Warren Buffett Way. Isinya studi kasus pembelian saham biasa oleh Warren Buffett. Menarik banget pokoknya. Sumber kita ya dari kutipan dan analisis di bab itu. Misi kita, ya kita mau bedah contoh-contoh nyata ini biar paham betul gimana Buffett menerapkan filosofi investasinya. Di situasi yang beda-beda loh, kita pengen lihat deh prinsip-prinsipnya itu bekerja gimana di lapangan. Coba bayangin, ada kasus perusahaan media kayak The Washington Post, pas pasar lagi lesu, terus raksasa minuman Coca-Cola, ada juga asuransi Geico yang hampir bangkrut, bahkan langkah dia ke teknologi lewat IBM. Pasti ada benang merahnya nih. Oke, yuk kita mulai bedah kasus-kasusnya. Tepat sekali. Tapi sebelum kita loncat ke studi kasus di bab 4, mungkin bagusnya kita ingat sedikit ya kerangka kerja dari bab 3 buku itu. Ada 12 prinsip investasi utama Buffett kan, dibagi 4 kelompok. Bisnis, manajemen, finansial, sama pasar. Nah, studi kasus di bab 4 ini kayak ilustrasi sempurnanya gitu. Gimana prinsip-prinsip tadi diterapin secara praktis? Ya ini laboratoriumnya Buffett lah bisa dibilang. Laboratorium yang menarik ya. Bab 4 itu kan ada 9 studi kasus. Banyak banget pelajarannya pasti. Tentu kita nggak mungkin kupas semua ya satu-satu sampai detail banget, tapi kita pilih beberapa yang paling representatif lah, biar ketangkep gitu inti pemikiran dan tindakan Buffett. Oke, kita mulai dari The Washington Post Company atau WPC. Ini investasinya tahun 1973. Waktu itu sentimen pasar lagi jelek banget kan? Apa sih yang Buffett lihat di WPC waktu itu? Yang mungkin orang lain nggak lihat gitu? Nah, WPC ini contoh klasik banget. Gimana Buffett nemuin nilai yang luar biasa pas pasar lagi pesimis. Jadi, di tahun 1973 itu, nilai pasar WPC, keseluruhan perusahaannya ya, cuma dihargai sekitar 80 juta dolar. Wah, 80 juta dolar? Kecil banget ya untuk ukuran segitu? Iya, kecil banget. Tapi, Buffett ngitung-ngitung nilai intrinsiknya, nilai asli bisnisnya, itu jauh lebih tinggi. Mungkin antara 400 sampai 500 juta dolar. Wow, itu jauh banget loh bedanya antara harga pasar sama nilai intrinsiknya. Iya kan? Kesenjangannya masif banget. Terus, gimana dia bisa sampai ke angka segitu? Apa karena dia paham banget industri media? Kan WPC ini media ya? Oh, itu sangat membantu. Prinsip pertama yang relevan di sini itu bisnis sederhana dan dapat dipahami. Warren Buffett memang punya semacam keunggulan di sini. Latar belakang keluarganya kan di koran. Dia juga pernah punya koran sendiri, Oma Hasan. Jadi dia ngerti banget dinamika bisnis koran, apalagi kekuatan monopoli koran lokal gitu. Selain itu, Warren Page juga nunjukin riwayat operasi yang konsisten. Ya lewat korannya sendiri, sama majalah Newsweek yang mereka punya itu. Nah, soal valuasi 400-500 juta dolar tadi, itu bukan angka asal tebak loh. Buffett itu fokusnya ke owner earnings, laba pemilik. Owner earnings. Oke, itu apa bedanya sama laba bersih biasa? Jadi, gampangnya gini. Laba bersih ditambah biaya non-kas, kayak depresiasi, terus dikurangi perkiraan belanja modal rutin buat maintain bisnisnya. Ukuran ini lebih akurat soal kas yang beneran bisa diambil pemilik dari bisnis. Dia proyeksikan owner earnings ini bisa tumbuh di atas inflasi, karena posisi korannya dominan. Ditambah lagi, dia lihat potensi margin profitnya bisa balik naik ke level historisnya di bawah Katharine Graham. Nah, kombinasi faktor-faktor ini yang bikin estimasi nilai intrinsiknya jadi jauh di atas harga pasar. Oke. Jadi ini persis penerapan prinsip membeli dengan harga menarik ya. Dapat diskon gede gitu dari nilai intrinsik yang dia yakini. Ini konsep margin of safety atau batas aman dari Ben Graham banget dong. Beli jauh di bawah nilai wajar buat jaga-jaga. Tepat sekali, itu dia. Bahkan, kalau kita pakai asumsi paling konservatif pun, Buffett beli WPC itu setidaknya setengah harga dari nilai intrinsiknya. Itu margin of safety-nya tebel banget. Ada lagi nih yang menarik dari sisi finansialnya. Return on Equity atau ROE. ROE ya, ukuran profitabilitas dari modal pemegang saham kan itu? Betul. Nah, pas Buffett masuk, ROE WPC itu sebenarnya biasa aja, rata-rata industri lah. Tapi lihat 5 tahun kemudian, ROE-nya itu berlipat ganda. Jauh ngalahin S&P 500 sama rata-rata industri koran lain. Padahal manajemennya sengaja ngurangin utang loh. Wah, itu bukti kualitas bisnis sama manajemennya bagus banget dong. Iya,
Itu bukti kuat. Oke, itu tadi contoh klasik ya, beli bisnis bagus pas lagi nggak disukai pasar. Tapi beberapa tahun setelahnya, tahun 76, Buffett bikin langkah yang kayaknya beda banget. Dia investasi besar di Geico Corporation, perusahaan asuransi yang waktu itu katanya diambang kehancuran ya. Ini kan kayaknya nguji banget fleksibilitas filosofinya dia. Bukannya dia biasanya hindarin situasi turnaround atau pembalikan keadaan? Nah, ini kasus yang instruktif banget dan nunjukin kalau prinsip Buffett itu nggak kaku kayak dogma. Geico emang lagi masalah besar waktu pertengahan 70-an itu. Rugi gede, harga sahamnya anjlok parah. Dari puncak $61 ke cuma $2. Dari 61 ke $2, gila. Ya, prinsip riwayat operasi yang konsisten jelas kelihatan goyah kan di situ. Tapi Buffett ngeliat lebih jauh dari krisis sementara itu. Dia percaya franchise inti Geico, model bisnis asuransi mobil murah, jual langsung tanpa agen itu masih sangat berharga. Masih punya keunggulan kompetitif. Menurut dia perusahaannya ini luka parah, tapi nggak sekarat. Tulang punggung bisnisnya masih kuat gitu. Dan kayaknya manajemen baru di bawah John Byrne itu jadi faktor kunci ya buat meyakinkan Buffett. Apa sih yang bikin Byrne ini spesial di mata dia? Oh, sangat krusial. Ini contoh nyata prinsip manajemen yang rasional dan jujur. Rasional itu artinya, manajemennya bertindak logis demi kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham, bukan demi ego atau bonus pendek. Byrne ini, dia didatengin dari Travelers, dia ambil langkah-langkah drastis tapi perlu. Operation Bootstrap namanya. Dia tutup ratusan kantor, pangkas karyawan besar-besaran, keluar dari pasar yang rugi banget kayak New Jersey, dan yang penting, naikin premis signifikan buat balikin profit. Tindakan tegas ya berarti? Iya, tegas. Dia juga disiplin banget soal biaya dan sangat transparan. Keterbukaan lah pas komunikasi ke pemegang saham. Buffett sangat menghargai yang kayak gini. Ini nunjukin pentingnya unggul di biaya sama manajemen disiplin ya. Apalagi di industri kayak asuransi yang mirip komoditas. Tapi pas kondisi Geico lagi genting gitu, gimana soal valuasinya? Masih ada margin of safety-nya? Masih ada, dan cukup signifikan loh. Jadi tahun 1980, pas kondisi mulai stabil, nilai pasar Geico sekitar $296 juta. Buffett perkirakan nilai intrinsiknya berdasarkan potensi owner earnings ke depan kalau restrukturisasinya berhasil, itu bisa sampai $500–600 juta. Wah, masih ada potensi untung gede ya, walau ada resiko. Betul. Jadi, ya resikonya ada, tapi potensi untungnya juga besar. Dan hasilnya, Luar biasa. Coba lihat penerapan prinsip $1-nya. Antara 1980 sampai 1992, setiap $1 laba yang ditahan Geico, yang nggak dibagi jadi dividen, itu berhasil nyiptain $3,12 nilai pasar tambahan buat pemegang saham. wow, 3 kali lipat lebih. Itu mesin pencipta nilai yang hebat banget berarti. Fantastis. Oke, dari perusahaan hampir bangkrut, kita pindah ke ikon global yang udah lama sukses, The Coca-Cola Company. Investasi besar Buffett kan mulai tahun 1988. Pertanyaannya nih, kok kan udah jadi bisnis hebat lama banget, kenapa baru tahun 88 Buffett mutusin masuk gede-gedean? Apa pemicunya? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini nunjukin pentingnya timing sama manajemen. Meskipun Koch selalu punya merek kuat ya, Buffett baru beneran tertarik setelah lihat perubahan signifikan di bawah Roberto Goizueta sama Donald Keough. Itu mulainya awal tahun 1980-an. Mereka ngelakuin transformasi penting, fokusin lagi perusahaan hanya ke bisnis inti minuman ringan yang super profit. Oh, jadi fokusnya dipersempit lagi ya? Iya, betul. Aset-aset non-inti kayak bisnis wine sama Columbia Pictures itu dijualin. Terus mereka tingkatkan efisiensi operasional sama penggunaan modal secara drastis. Ini lagi-lagi contoh manajemen yang rasional yang bisa maksimalin potensi bisnis intinya. Jadi ini bukan cuma soal beli perusahaan hebat, tapi ngenalin momen pas manajemen yang tepat, itu mulai optimalin potensi yang udah ada gitu ya. Ini rasanya udah agak beda nih sama fokus awal Graham yang nyari aset murah aja ya. Tepat sekali. Kasus Koch ini sering dilihat sebagai cerminan pengaruh Philip Fisher sama Charlie Munger ke Buffett. Fokusnya agak geser ke arah beli bisnis-bisnis superior dengan prospek jangka panjang yang menguntungkan secara global. Bahkan kalau harganya nggak kelihatan murah, pakai metrik valuasi biasa kayak PE ratio atau price to book value. Koch kan jelas punya prospek global cerah, dan bisnisnya tetap sederhana dan dapat dipahami.
Nah, ngomongin valuasi nih, banyak yang bilang Coke itu udah premium harganya di tahun 88. Rasio PE sama price to cash flow-nya memang lebih tinggi dari rata-rata pasar waktu itu kan? Gimana Buffett ngejustifikasi pembeliannya? Betul, kalau dilihat dari permukaan aja, metriknya kelihatan mahal. Tapi Buffett ngelihatnya lebih dalam. Dia sangat menekankan economic goodwill. Itu nilai tak berwujud dari merek yang kuat banget, sama loyalitas konsumen global yang susah ditiru pesaing. Economic goodwill ya. Kekuatan mereknya itu. Ya, itu bikin Coke bisa naikin harga seiring inflasi tanpa kehilangan banyak pembeli. Dia juga terkesan sama ROE yang tinggi banget, sampai 31% di tahun 88, dan itu dicapai dengan kebutuhan modal fisik yang relatif kecil. Pabriknya kan kebanyakan punya mitra pembotolan independen, jadi Coke itu mesin cash yang efisien banget. Valuasi intrinsiknya dia hitung pakai proyeksi owner earnings masa depan, terus didiskontokan ke nilai sekarang. Perhitungan Buffett nunjukin nilai intrinsik Coke bisa di kisaran 20–48 miliar dolar, sementara nilai pasar pas dia beli cuma sekitar 15 miliar. Lihat nilai di balik angka permukaan. Sekarang kita ke kasus yang mungkin paling bikin kaget banyak orang pas diumumin. IBM. International Business Machines. Investasi tahun 2011. Buffett kan terkenal hati-hati banget. Bahkan cenderung hindarin saham teknologi karena susah diprediksi katanya. Kok dia langgar aturannya sendiri di sini? IBM ini kasus unik memang dan nunjukin fleksibilitas Buffett. Tapi penting dipahami nih, dia nggak investasi di IBM karena ngerasa bisa nebak arah teknologi chip atau cloud. Bukan itu. Alasan utamanya beda banget. Dia terkesan sama manajemen finansial yang rasional dan brilian, terutama soal alokasi modalnya, yang dipraktekin sama CEO Lou Gerstner, terus dilanjutin Sample Misano. Mereka berhasil transformasi IBM dari fokus hardware ke software dan layanan IT yang nilainya lebih tinggi. Jadi kuncinya bukan di teknologinya ya, tapi di cara manajemen ngelola duit perusahaan sama strategi bisnisnya. Bisa dijelasin lagi soal alokasi modal yang bikin Buffett tertarik itu? Fokus utamanya itu di program pembelian kembali saham atau stock repurchase. IBM itu kan ngesilin kas banyak banget ya. Nah, daripada dipakai akuisisi mahal atau numpuk kas doang, manajemen secara konsisten pakai sebagian besar kas itu buat beli lagi saham IBM di pasar. Oh, buyback saham ya? Iya, buyback besar-besaran dan cerdas caranya. Warren Buffett di suratnya ke pemegang saham Berkshire ngejelasin logikanya. Kalau perusahaan bagus, terus-terusan beli balik sahamnya, kepemilikan pemegang saham yang nggak jual, kayak Berkshire, persentasenya di perusahaan itu bakal naik terus. Nah, ini bagian yang agak aneh kedengarannya. Buffett malah bilang dia berharap harga saham IBM nggak naik terlalu cepat setelah dia beli. Kenapa gitu? Benar sekali. Ini pemikiran jangka panjang yang jarang banget ada. Alasannya simpel aja. Kalau harga sahamnya datar atau bahkan turun sementara waktu, IBM bisa beli balik lebih banyak lembar saham dengan duit yang sama. Oh, jadi biar bisa beli balik lebih banyak ya? Betul. Ini bahkan mempercepat naiknya persentase kepemilikan Berkshire di IBM. Buat investor jangka panjang kayak Buffett, ini lebih untung daripada harga saham naik cepat jangka pendek. Selain alokasi modal, Buffett juga lihat ada keunggulan kompetitif IBM. Bentuknya sticky client relationships, hubungan yang lengket banget sama klien korporat gede di layanan IT. Dia anggap ini parit bisnis yang susah ditembus pesaing. Semacam slow-moving idea, nggak seksi, tapi stabil jangka panjang. Logikanya kuat sih, tapi jelas melawan arus pasar ya. Oke, kasus terakhir nih dari bab 4. H.J. Heinz Company. Investasi tahun 2013. Perusahaan makanan klasik, mereknya ada di mana-mana. Apa yang menonjol dari transaksi Heinz ini? Heinz ini nonjol karena dua hal. Pertama, kemitraan strategi sama firma ekuitas swasta, 3G Capital. Kedua, struktur kesepakatannya menarik banget buat Berkshire. Dari sisi bisnisnya sih, Heinz memenuhi banyak kriteria Buffett. Bisnis sederhana dan dapat dipahami, makanan kemasan, merek global kuat, mirip Coke lah, terus prospek jangka panjang didukung potensi tumbuh di negara berkembang. Terus gimana struktur kesepakatannya itu beda dan menguntungkan Berkshire? Jadi, Berkshire sama 3G Capital itu beli seluruh perusahaan Heinz barengan. Tapi bagian Berkshire itu nggak cuma 50% saham biasa. Berkshire juga nyuntik 8 miliar dolar dalam bentuk saham preferen. Saham preferennya, itu gimana bedanya? Saham preferen itu kayak gabungan saham sama obligasi gitu. Ngasih dividen tetap. Nah, kasus ini 9% setahun.
Menarik banget kan? Terus prioritasnya lebih tinggi dari saham biasa kalau perusahaan bangkrut. Saham preferen Heinz ini juga ada fitur bisa ditebus lagi dengan harga premium nanti. Dan yang lebih menarik, ada warrant-nya. Warren, hak beli saham biasa gitu ya? Iya, hak buat beli saham biasa Heinz nanti dengan harga yang udah ditentuin. Biasanya rendah banget. Jadi struktur ini ngasih Berkshire pendapatan tetap gede dari dividen 9%, perlindungan resiko karena preferen, plus potensi untung tambahan dari warrant sama saham biasanya. Ini contoh cerdiknya Buffett nyusun investasi, determine the value dan buy at attractive prices dengan cara kreatif buat maksimalin untung minimalin resiko. Peran 3G Capital sebagai operator yang jago efisiensi biaya juga penting di sini, management tenet. Oke, setelah kita jelajahi kasus-kasus yang beda-beda banget ini ya, dari media tahun 70-an, asuransi nyaris bangkrut, minuman global, teknologi besar, sampai makanan, apa sih benang merah atau tema utamanya dari pendekatan Buffett di bab 4 ini? Benang merahnya itu konsisten banget, seperti yang disimpulkan di buku juga. Pertama, Buffett selalu investasi di bisnis yang dia pahami betul, mendalam. Kedua, bisnisnya harus punya fundamental ekonomi yang bagus. Prospek jangka panjang cerah, idealnya ada moat atau keunggulan kompetitif, margin untungnya sehat, ROE-nya menarik tanpa perlu banyak utang. Ketiga, bisnis itu harus dipegang manajer yang kompeten dan jujur, berintegritas. Keempat, dan ini mungkin paling penting, dia harus bisa beli bisnis itu di harga yang ngasih margin of safety signifikan. Diskon gede dari nilai intrinsiknya. Margin of safety lagi ya kuncinya. Selalu. Dan kelima, dia niatnya investasi jangka panjang banget. Idealnya selamanya, asal fundamental bisnis sama manajemennya tetap oke. Prinsip intinya ini nggak berubah, cuma penerapannya aja disesuaiin sama tiap situasi. Jadi intinya nih dari semua contoh tadi, kelihatan banget konsistensi Buffett nerapin prinsip dasarnya. Fokus ke nilai bisnis jangka panjang, kualitas manajemen, pemahaman mendalam, sama sabar nunggu harga pas atau biarin investasi tumbuh. Ini bukan soal trik pasar atau nebak ekonomi ya, tapi disiplin nerapin kerangka pikir investasi yang solid. Sangat tepat. Dan studi kasus ini juga secara nggak langsung nunjukin ada evolusi loh dalam pemikiran Buffett. Kita lihat ada pergeseran dari fokus awal yang sangat kuantitatif, gaya Graham, yang nyari aset murah banget, ke arah apresiasi yang lebih besar pada kualitas bisnis superior. Termasuk economic goodwill yang tahan lama itu. Ini sejalan sama pengaruh Fisher dan Munger. Tapi dasarnya tetap sama ya. Betul loh. Fondasinya, terutama disiplin valuasi, sama keharusan ada margin of safety, itu gak pernah ditinggalin. Ini soal nerapin prinsip abadi secara rasional dan adaptif juga. Pelajaran pentingnya di sini ya, pahami bisnis di balik saham itu jauh lebih penting daripada sekedar nebak arah pasar jangka pendek. Nah, sebagai penutup nih, kita lempar satu pertanyaan reflektif deh buat Anda para pendengar. Setelah dengar gimana Buffett nerapin prinsipnya di kasus nyata ini, dari sabarnya nunggu harga WPC murah, beraninya ambil GICO, lihat timing di Coke, logika aneh di IBM, sampai struktur cerdik di Heinz, prinsip investasi Buffett mana sih yang menurut Anda paling menantang buat diterapin secara konsisten dalam investasi Anda sendiri? Apa itu kesabarannya, atau kemampuan nilai manajemen, fokus jangka panjangnya, atau mungkin ketenangan pas pasar lagi gonjang-ganjing? Dan kenapa Anda merasa itu menantang? Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.